kita masuk ke hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim." Al-aladul khisam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abghadur rijali, paling dibencinya orang laki, ilallahi, di hadapan Allah, atau paling jauhnya orang laki dari rahmatnya Allah adalah al-aladdu al-khisam. Apa itu al-aladdu? Al-aladdu artinya asyadidul khusumah bil batil. Orang yang kalau dia bersengketa, dia beda pendapat sama orang lain, itu dia syadid, keras kepala, nggak mau kalah. Kalau sudah beda pendapat sama orang lain, dia syadid. Tapi bil batil, dia keras kepalanya pada posisi yang salah. Pada posisi yang salah itu ada dua gambaran. Gambaran pertama, memang dia tidak di posisi yang benar, atau dia di posisi yang benar tapi caranya salah. Al-khisam al-haris alal khusumah. Orang ini memang demennya ribut. Kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan damai, bisa dengan cara yang gak perlu debat, gak perlu sengketa, dia kurang seneng, gak seru. Lebih seru kalau ada ributnya, lebih seru kalau rame. Nah, orang yang model begini, senengannya ribut, senengannya bikin debat, udah gitu posisinya dia salah, atau posisinya dia benar tapi caranya salah, itu termasuk abghadur rijali ilallahi, orang yang paling dibenci oleh Allah. Nah, jadi untuk memahami hadis ini kita harus tahu dulu, agama Islam itu ngatur kita punya kehidupan dari berbagai macam sisi. Yang pertama, diatur hubungan kita sama Allah, itu disebut bab ibadah. Kita bab ibadah diatur, dari mulai wudhunya diatur caranya begini, sholat nanti ada tata caranya, puasa ada tata caranya, zakat haji ada tata caranya. Itu namanya bab ibadah. Peraturan hubungan manusia dengan Allah namanya bab ibadah. Ada lagi bab muamalah. Muamalah ini tata cara interaksi sesama manusia. Orang mau jual beli, Islam juga ngatur caranya. Orang mau menyewa, mau menggadai, ada juga tata caranya. Ada lagi nanti bab munakahah, bab pernikahan. Orang mau nikah ada syarat-syaratnya. Nanti harus ada walinya, ada saksinya, ada akad. Nanti akad ada lagi tata caranya. Baru yang keempat, bab jinayah. Jinayah ini kalau bahasa sekarang pidana atau perdata, bab-bab yang semacam itu. Nah, hadis ini kenanya di bab yang terakhir. Jadi dalam bab jinayah ada namanya al-khusumah. Khusumah itu sengketa, beda pendapat. Contoh, saya ngerasa saya ini nggak punya hutang. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, "Mas, saya mau nagih hutang." Nah, di situ mulai timbul namanya sengketa, beda pendapat. Yang nagih hutang merasa memang saya punya hutang ke dia, tapi saya pihak yang ditagih ngerasa, "Oh enggak, saya enggak punya hutang." Nah, ini namanya khusumah. Terjadi sengketa. Allah paling benci kalau terjadi sengketa gini, orangnya keras kepala tapi posisi dia salah. Misalkan saya aslinya punya hutang, saya ngotot, "Oh enggak, saya enggak punya hutang." Itu keras kepala tapi posisinya salah. Atau posisinya benar, saya sebenarnya enggak punya hutang, cuman cara saya ingkarnya salah, enggak sesuai aturan agama. Itu juga Allah benci.
Nah, sekarang gimana peraturan agama dalam masalah sengketa ini? Katanya Nabi dalam satu hadis, lau yu'tonna subidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya setiap orang nuduh, tuduhannya dianggap benar, nggak ditanya buktinya, maka orang dikit-dikit akan main tuduh hartanya orang. Contoh, seandainya agama nggak bikin peraturan masalah menuduh hutang tadi, setiap orang nuduh dibilang tuduhannya benar, dikit-dikit orang nuduh saya punya hutang. Kalau nggak ada peraturannya. Tapi agama bikin peraturan. Apa peraturannya? Al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Al-bayyinatu alal mudda'i. Kalau mau nuduh orang harus punya bukti. Kalau mau nuduh orang harus punya bukti. Wal yaminu ala man ankaro. Kalau mau ingkar, merasa tuduhan yang dikasih ke diri saya salah, harus berani sumpah. Al-bayyinatu alal mudda'i, mau nuduh harus punya bukti. Wal yaminu ala man ankaro, mau ingkar harus berani sumpah. Contoh tadi nih, kasus hutang tadi. Misalkan ada orang datang ke rumah saya, tiba-tiba nagih, mana kamu punya hutang sama saya 1 juta. Itu tugasnya dia harus punya bukti. Kalau dia keras kepala tanpa punya bukti, dia masuk ke hadis tadi. Keras kepala tapi caranya salah, nggak bawa bukti. Apa buktinya masalah hutang? 2 saksi. Jadi ketika dulu ngasih hutang harusnya dia sudah nyiapkan 2 saksi. Jadi nanti kalau di kemudian hari ada cekcok, ada sengketa, sudah kuat, ini dulu catatannya pas hutang saya punya 2 saksi. Kalau dia nggak punya bukti, dia kalah. Wal yaminu alaman ankaro. Tetapi kalau orang ingkar harus berani sumpah. Seandainya orang tadi yang nagih saya hutang, dia nggak bawa bukti, dan saya ngomong, oh saya nggak punya hutang. Nah itu jangan sekedar keras kepala, coba berani nggak sumpah. Oh demi Allah saya nggak punya hutang. Nah itu caranya agama gitu. Itu rumus dasarnya gitu. Jadi kalau mau nuduh orang harus punya bukti. Kalau merasa tuduhannya itu nggak tepat, mau ingkar harus berani sumpah. Orang yang paling Allah benci sengketa tapi dia posisinya salah, atau posisi dia benar tapi caranya salah, nggak ngikutin caranya syariat. Ini kasus hutang gini sekarang lagi lumayan banyak nih Pak, lagi lumayan banyak. Bisa gambarannya hutang kayak tadi, atau gambarannya ada di sebagian daerah sekarang nih, ya mungkin ya karena orang ekonominya lagi bingung juga, dia cari cara baru. Apa caranya? Tiba-tiba datang ke rumah kita bilang, ini saya ngantar pesenannya. Kita nggak mesen nih, tiba-tiba orang datang, ini saya nganterin pesenannya, mana bayar. Ini sekarang lagi banyak nih. Nah itu masuk tuh ke sini. Kalau memang dia ngotot kita mesen, harusnya dia bawa bukti dong. Mana buktinya saya mesen? Kalau nggak ada buktinya, dia keras kepala, masuk hadis tadi. Dia sengketa, posisinya salah. Kalaupun posisinya benar, dia harus punya bukti. Begitu juga kita, kalau merasa nggak mesen, harus berani sumpah. Oh saya demi Allah saya nggak mesen. Itu kalau caranya yang versi agama gitu. Tapi itu pun nanti sebenarnya ada di hakim. Jadi kalau dalam syariat Islam tuh satu daerah harus punya hakim, pengadilan. Jadi kalau ada sengketa dibawa ke pengadilan. Ada satu hakim yang adil. Nanti datang ini 2 kubu nih. Yang satu nagih utang, yang satu merasa nggak punya hutang. Masuk dia ke pengadilan. Akhirnya si hakim nanya, oh kamu pihak A, kamu merasa dia punya hutang? Iya, coba saya tanyakan ke pihak B, kamu benar nggak punya hutang? Kalau dia bilang iya, selesai berarti. Satu pendapat berarti. Dia bilang punya hutang dan dia mengakui. Selesai, nggak ada sengketa. Tapi ketika pihak B bilang, oh enggak, saya nggak punya hutang,
timbul di sini khusuma, sengketa berarti. Tugasnya hakim tanya balik, ayo coba sekarang kamu yang nuduh-nuduh utang, punya bukti nggak? Punya bukti nggak dia hutang sama kamu? Mana saksinya dulu pas bikin akad hutang? Oh saya nggak punya bukti, cuman saya yakin dia punya hutang, berarti masih kalah, belum kuat. Dilempar lagi sama hakim, ini yang nuduh kamu nggak kuat, nggak punya bukti. Kamu berani sumpah nggak? Nggak punya hutang. Kalau dia berani sumpah, selesai, dia menang, nggak punya hutang. Tapi kalau ternyata dia nggak berani juga, udah Pak Hakim nggak usah sumpah-sumpahan deh, pokok saya nggak punya hutang, misalkan gitu. Maka belum selesai, belum menang. Dilempar lagi ke yang nuduh. Yang nuduh, kamu tadi nggak kuat, nggak punya bukti. Sekarang minimal deh, kamu sumpah, berani nggak? Sumpah dia punya hutang. Oh saya nggak berani juga sumpah, berarti kasus nggak selesai. Belum ada yang menang, nggak ada yang terbukti. Tapi kalau tadi si pihak yang nuduh, saya nggak punya bukti, tapi minimal saya berani sumpah, ya dia menang, berarti dia berhak nagih utang ke sini. Itu gambaran singkat khusumah, sengketa dalam hukum syariat gitu, gambaran singkatnya gitu. Nah hadis ini tadi jelaskan itu, paling dibencinya orang oleh Allah kalau sudah dia sengketa, keras kepala, tapi posisinya salah. Posisinya salah. Aslinya orang itu nggak hutang, main keras kepala, pokoknya kamu hutang sama saya. Itu dia berarti bohong, sok-sok nuduh tapi bohong. Atau sebenarnya posisi dia benar, cuman caranya nggak sesuai sama syariat. Itu masuk hadis tadi, orang yang paling dibenci sama Allah. Nah, itu gambaran khusumah. Hadis ini juga dimasukkan sama sebagian ulama ke masalah jidal atau miro, yaitu debat. Ini sekarang kalau debat ini lebih banyak nih, karena antum sering lihat di TV-TV sekarang banyak kan acara debat. Nah, ini masuk nih. Paling dibencinya orang yang paling Allah benci, orang yang keras kepala kalau debat dan hobinya suka debat. Tapi posisi dia padahal salah, atau posisi benar tapi cara debatnya salah. Jadi nanti ada juga bab panjang tuh, namanya bab munakosyah, bab debat. Apa sih debat? Debat itu at-ta'nu fi kalamil ghairi, nyalahkan omongan orang. Kalau khusumah tadi sengketa, beda pendapat. Misalkan yang paling gampang masalah hutang tuh. Yang satu ngerasa ini punya hutang, yang satu enggak. Ada lagi bab debat. Debat itu nyalahkan omongan orang. Dalam bab apapun, mau debat masalah agama, mau debat masalah kedokteran misalkan, mau debat masalah politik dan lain-lain. Jadi kasusnya ada orang ngomong satu, oh ini pendapat saya dalam agama hukumnya begini. Si B nyaut, oh salah tuh, dalilnya kamu salah, mestinya begini. Nah ini si B namanya orang yang memulai debat. Jadi debat itu memprotes omongan orang. Debat itu memprotes omongan orang. Nah, orang yang paling Allah benci sudah debat aslinya salah, cuman dia ngotot sendiri. Pokoknya harus ana yang menang. Orang sudah jelaskan dalil segimana panjang, pokok ente salah. Yang benar menurut ana begini, nggak boleh kalah dia. Nah ini orang yang paling, termasuk orang yang paling Allah benci. Keras kepala padahal posisinya salah, atau seandainya pun benar tapi caranya salah juga dibenci. Makanya sebelum debat-debat itu harusnya belajar dulu. Ada namanya ilmu debat. Kalau ilmu debat dalam Islam itu dia intinya mencari kebenaran. Kalau debat-debat yang sekarang kebanyakan mencari pembenaran. Beda tuh, beda tipis. Kalau debat dalam Islam mencari kebenaran. Jadi kalau mencari kebenaran, seandainya pendapat kita salah harus nerima dong. Harus nerima, jangan nggak mau kalah sendiri. Cuman kalau mencari pembenaran, yaitu yang sekarang kita lihat banyak di media sosial kah di TV.
Kalau sudah debat nanti bahkan bisa sampai keluar kata kotor, sampai caci mencaci, bahkan sampai mungkin lempar-lemparan kursi, istilahnya begitu. Kalau debat lagi panas kan begitu, emosinya udah nggak terkendali kan. Nah, makanya bisa jadi sebab kebencian Allah itu. Kalau debat Islam ada aturannya. Kalau sudah dalilnya kalah dengan aturan-aturannya, ya sudah nggak bisa dilanjutkan. Berarti kamu harus ngalah sama dia. Pendapat dia yang betul. Nah, jadi dari hadis ini pelajaran pertamanya tadi, Allah itu membenci orang-orang yang keras kepala. Kenapa? Karena li'annallaha amara bitiba'il haq walau kana syadidan 'alan nafsi. Allah itu memerintahkan kita ikut yang benar, bukan ikut diri sendiri. Kalau diri sendiri salah, jangan diikutin. Ikutin pendapat yang benar, walau kana syadidan 'alan nafsi. Walaupun mungkin jiwa itu berat, mau ngakuin orang benar itu sebenarnya berat. Cuman memang perintah agama gitu. Ikutilah yang benar, walaupun enggak sesuai dengan pendapat kita. Nah, alasan yang kedua katanya ulama, wadzalika li'anna kathratal khusumah wa syiddatiha tatasabbab fi idza'il muslimin. Kebanyakan debat, kebanyakan sengketa itu bisa menyakiti perasaan orang Islam, sesama orang Islam. Menyakiti orang Islam itu haram hukumnya. Menyakiti sesama muslim itu haram hukumnya, baik lewat ucapan ataupun lewat perbuatan. Misalkan kita mukul dia, itu nggak boleh. Cuman kalau debat ini kebanyakan idaknya nanti lewat ucapan. Kebanyakan idaknya lewat ucapan. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu adalah orang yang mana orang Islam lain enggak terganggu sebab mulutnya dia atau tangannya dia. Orang yang enggak pernah nyakitin orang lain baik dengan mulutnya atau dengan tangannya. Itu orang Islam sejati begitu. Kalau kebanyakan debat sulit, bisa masuk ke sini sulit. Terusnya juga diriwayatkan juga dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, atadruna manil muflis, tahu enggak kamu siapa sih orang yang dikatakan bangkrut itu? Akhirnya qalu, para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kalau orang muflis, orang bangkrut menurut kita nih, di masyarakat kita yang dianggap orang bangkrut itu orang yang enggak punya harta, enggak punya benda, enggak punya duit. Itu namanya orang bangkrut, kata sahabat. Tapi dijawab lagi sama Nabi. Faqala, katanya Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang dianggap orang bangkrut dari umatku itu, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah. Ketika hari kiamat dia datang bawa tuh pahala salat dibawa, pahala puasa dibawa juga, pahala zakat dibawa juga. Tapi pada saat yang bersamaan wa ya'ti qad syatama hadza, dia juga datang bawa dosanya nyela orang. Wa qadhafa hadza, atau dia nuduh orang zina. Wa akala mala hadza, atau dia memakan harta orang lain secara dolim, gak ada haknya, main ngambil harta orang. Wa safaka dama hadza, atau dia menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, atau dia pernah mukul orang lain tanpa alasan yang benar. Jadi orang muflis itu nanti gambarannya dia datang bawa pahala juga, cuman bawa dosa juga. Kemudian fayu'ta hadza
min hasanati wa hadza min hasanati. Akibatnya apa? Karena dia pernah dosa sama orang, pahalanya dia habis semua. Dikasih ke orang yang pernah dia cela, dikasih ke orang yang pernah dia pukul tanpa alasan yang benar, dikasih ke orang yang hartanya pernah dia curi. Jadi lama-lama habis tuh pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Cuman kalau seandainya nanti pahalanya habis karena kebanyakan dosa sama orang, pahalanya dikasih ke orang fulan, dikasih ke yang pernah dipukul, dikasih ke yang pernah dicela, dikasih ke pernah yang hartanya dicuri. Lama-lama habis nih pahalanya. Pahalanya habis tapi dia masih ada tanggungan ke orang lain. Maka ukhidza bin khotoyahum faturihat alaihi. Akhirnya dosanya orang lain dikasih ke dia. Dosanya orang lain dikasih ke dia. Jadi ternyata yang dia sering hina, sering dia caci, orangnya banyak. Pahalanya dia buat dikasih ke orang banyak ini gak cukup. Solusinya ya dosanya orang tadi dikasih ke dia. Dosanya kasih ke dia, dosanya kasih ke dia. Akhirnya summa turiha finnari, karena sekarang udah kebanyakan dapat dosa, akhirnya dia jadi masuk neraka. Nah, itu katanya Nabi gambaran orang muflis begitu. Orang bangkrut itu datang bawa pahala banyak, cuman karena kebanyakan nyakitin orang muslim, baik dengan lisannya atau tangannya, akhirnya pahalanya dikasih itu ke orang yang pernah dia sakiti. Pahalanya udah habis, orang yang disakiti masih banyak, ya gantian. Dosanya orang yang tadi dikasih ke dia, akhirnya dia yang tadinya datang di akhirat bawa pahala banyak, tinggal bawa dosa banyak, akhirnya jadi ahli neraka. Nah, ini namanya orang muflis. Sebab dia menyakiti orang muslim, yang mana menyakiti ini banyak kejadiannya dalam debat. Menyakiti orang muslim banyak terjadi dalam debat-debat sekarang. Karena debatnya cuman ikutin hawa nafsu. Coba kalau antum lihat acara-acara debat, sudah nonton sejam, hasilnya gitu-gitu aja. Yang A tetap A, yang B tetap B. Nggak berubah terus jadi sepakat gitu damai. Enggak, malah tambah pegel. Yang A tambah pegel sama B, yang B tambah kesel sama A. Bukan yang debat doang, yang nontonnya lebih pegel lagi. Yang nontonnya lebih pegel lagi. Yang nontonnya ke bawah, wah ini A nih memang seorang payah nih. Yang B, yang mihak ke B juga gitu. Dia malah ikut mencela yang dia nggak sepihak, nggak sependapat tuh. Acara-acara debat sekarang kebanyakan gitu, nggak semuanya. Makanya sampai dulu tahun berapa ya? Tahun 2018-an lah. Itu NU di Jogja itu mengharamkan tuh nonton acara-acara debat yang di TV tuh. Enggak semuanya, pokok sekiranya acara debat yang isinya cuman kata-kataan aja. Yang pihak ini ngatain pihak ini, yang ini ngatain yang enggak sependapat. Bahkan kadang-kadang kalau sudah kelewat batas, yang muda pun berani ngelawan yang tua kadang. Kan yang debat umurnya kan ada yang tua, ada yang senior, ada yang orang baru. Kadang-kadang karena debatnya cuman buat keras-kerasan kepala, yang muda berani bentak yang tua. Oh, apa kamu? Yang benar pendapat saya, itu tafsirnya begini-begini. Jadi semuanya ada lah. Di debat-debat gini nih banyak mudorotnya. Yaitu sampai tahun 2018 tuh ada salah satu NU di Jogja tuh ada namanya Bahsul Masail. Itu adatnya santri di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh dia punya adat namanya Bahsul Masail. Membahas masalah-masalah agama. Jadi nanti ada pembahasan gini, ayo santri ngumpul, bawa kitabnya masing-masing, kita bahas nih. Berdasarkan kitab ini hukumnya gimana. Nah, akhirnya tahun 2018 dibahas tuh. Ayo coba kita bahas nih acara-acara debat yang di TV. Kesimpulannya kalau yang katanya mereka diharamkan itu. Karena terlalu banyak mudorotnya. Sudah banyak mudorotnya nggak ada hasilnya, nggak menimbulkan sepakat enggak. Nah, itu makanya di antara sebabnya tuh. Kenapa Allah bilang
Nabi bilang Allah paling benci orang yang keras kepala dalam debat, di antaranya kalau kebanyakan debat ada idza di situ, menyakiti orang Islam. Nah, terus di antara sebabnya lagi, kalau sudah debatnya debat yang model gitu, bahasanya debat kusir, malu dilihat sama yang nggak ikut. Anggaplah misalkan yang debat sama-sama orang Islam, nanti jadi bahan orang yang non muslim. Apa itu orang Islam kerjaannya cuma debat-debat, keras-kerasan kepala, jadi jelek, namanya tuh jadi jelek. Karena kebanyakan yang ikut debat juga bukan orang yang ahli ilmu, bukan ahli di bidangnya, jadi bisa jelekkan nama Islam sendiri. Sampai dulu di Bogor itu ada satu tokoh habaib besar namanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos. Itu dikenalnya Habib Keramat Empang. Kuburannya masih ada di daerah Empang, Bogor. Itu beliau tuh diriwayatkan idza sami al-awam yakhuduna wa yatajadaluna fil umur allati la ta'nahum wa la ya'rifuna haqiqataha yaqul inna haula asbah bimajanin Semarang. Jadi Habib Abdullah bin Muhsin ini dia kalau sudah ngelihat ada orang awam, orang-orang yang bukan di bidangnya ikut-ikutan debat, kayak sekarang nih. Sekarang kan banyak. Ini sebelum masuk ke ceritanya beliau nih. Jadi ini nanti kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita bukan di bidangnya, nggak usah ikut-ikut deh. Nggak usah ikut-ikut masuk ke debat. Walaupun di sosial media, tambah rusuh nanti jadinya. Biarkan yang debat yang tokohnya aja. Memang yang satu merasa punya ilmunya, yang satu ngebantah. Oh ini salah, udah biar dua aja. Tugas kita ya ikutin yang cocok, selesai. Kalau sudah ikut-ikutan komen, tambah panjang, tambah rusuh nanti. Ini zaman sosial media nih agak repotnya, terlalu gampang kita bisa melakukan sesuatu. Nah, Habib Abdullah bin Muhsin ini dia bilang, diriwayatkan kalau ngelihat orang-orang yang bukan pada bidangnya ikut-ikutan debat, itu kata beliau, ini orang-orang kayak kisahnya orang gila yang ada di Semarang. Akhirnya ditanya nih, fagila lahu marroh kaifa gisah majanin Semarang. Emang gimana Beb kisahnya orang gila yang di Semarang tuh gimana Beb? Ana belum pernah dengar. Akhirnya diceritakan sama beliau. Karena fi mustashfa Semarang jumlah minal majanin. Jadi diceritakan dulu di salah satu rumah sakit di Semarang ada beberapa orang gila, atau kalau mungkin sekarang ya rumah sakit jiwa mungkin gitu. Jadi di satu rumah sakit ada beberapa orang gila. Faqama wahidun minhum alal kursi bisifatihi wa'idun. Akhirnya ada satu orang gila naik kursi. Dia ceramah di kursi nih. Ceramah di kursi ya dengan sifat gilanya, kan orang gila kan. Wagol, dan dia bilang, ya ikhwani inna dinal islami alladhi antum alaihi laisa bisyai. Wahai saudara-saudaraku, agama Islam yang kamu anut sekarang ini sebenarnya bukan apa-apa, bukan agama, katanya dia. Wa ana al-yawm a'lamun nas bi syari'atil jadidah wa sa'u'allimukum iyaha al-an. Hari ini nih ana orang yang paling ngerti syariat nih, ana orang yang paling ngerti agama yang benar nih saya. Nih abis nih saya ajarkan ke kamu agama yang benar, katanya orang gila yang pertama. Nah, akhirnya turun dia. Selesai itu dia ceramahnya begitu, ceramah si orang gila yang pertama. Fagomathani minal majanin. Berdiri orang gila yang kedua. Wajadzabahu biquwah hatta asqatahu min alal kursi wa tala'a makanahu wa qol. Orang gila kedua berdiri, ditarik tuh. Orang gila yang pertama ditarik, dijatuhkan dari kursinya, minggir istilahnya gitu. Naik nih orang gila yang kedua. Dia ceramah juga. Apa isi ceramahnya? Ya ummati, ana nabiyukum, katanya dia. Wahai umatku, ana nih nabinya kamu, katanya orang gila yang kedua.
Wa hadza kadzdzab la ya'rifu syari'atil lati arsalani Allahu biha ilaikum. Orang pertama tadi itu bohong, dia bukan orang ngerti syariat. Dia nggak ngerti syariat yang Allah utus, yang Allah kasih kepadaku. Karena aku nih nabinya kamu sebenarnya, kata orang gila yang kedua. Fagoma tsalits wajadzabahu biguwah aidon hatta asqatahu min alal kursi wa tala'a makanahu wa god. Datang orang gila yang ketiga. Ya sama kayak yang pertama, ditarik nih yang di atas kursi, tarik sampai jatuh. Datang orang gila yang ketiga, dia ceramah. Ini lebih tinggi lah. Lebih tinggi nih. Kalau yang tadi ngaku nabi kan. Yang ketiga, ya ibadi ana rabbukum. Katanya yang ketiga, wahai hambaku, ana nih Tuhannya kamu, katanya. Yang tadi ngaku nabi nih, ini lebih tinggi lagi. Ya ibadi ana rabbukum, katanya. Wahai hamba-hambaku, aku nih Tuhannya kamu. Wa inni lam ursil hadza ilaikum. Ana enggak pernah ngutus orang tadi kepada kamu, kan tadi ngaku nabi. Orang gila kedua ngaku nabi, katanya. Bohong tuh orang kedua, ana enggak pernah ngutus nabi kayak dia. Wa innahu kadzdzab wa laisa binabi. Itu bohong, bukan nabi, katanya. Falamma sami'a harisul mustashfa tilkat dojja, akhirnya kedengaran sama satpamnya rumah sakit. Ini kan rame bertiga. Kedengaran sama satpamnya rumah sakit. Wadakhala alaihim waskatal jami'are, masuk ke ruangan, wis bubar wis bubar. Nah, katanya Habib Abdullah bin Muhsin, aku ini kalau ngelihat orang-orang yang nggak ngerti ilmu ikut-ikutan debat, kayak begini nih, kayak orang gila Semarang ini. Yang satu ngaku paling ngerti agama, syariat Islam nih salah, yang benar begini. Yang satu datang ngaku tarik-tarikan, ana nabinya itu orang bohong, ana yang tahu syariat. Yang satu ngaku Tuhan, ana Tuhannya kamu, itu bukan nabi tadi. Nah, katanya belum musim, ya kalau orang ikut-ikutan debat padahal dia bukan bidangnya, ya persis kayak begini, bikin malu, dilihatnya tuh bikin malu. Nggak ngerti masalah agama, ada dua ustadz debat ikut-ikutan komen, oh menurut saya begini, tambah rusuh dan tambah malu-maluin. Atau misalkan ada orang debat kedokteran, misalkan kemarin dokter satu bilang, oh corona ini aslinya begini. Dokter yang B bilang, corona ini begini. Kita ikut, ya itu bikin malu, kita bukan bidangnya. Kita bukan ahli dokter, terus ikut-ikutan debat di media sosial. Atau ada orang debat politik, kita ikut-ikut komen, oh ini sebenarnya yang benar nih, undang-undang ini maksudnya begini. Nah itu nggak bagus. Kalau kata lo gini nih, mirip kisah Majanin Semarang, mirip kisah orang gila yang ada di Semarang. Nah itu jadi gambaran tuh, ketika kita masuk di sosial media ikut debat-debat, orang yang nggak ikut debat tuh ngelihat kita begitu, ini apa lagi, nggak ngerti, ikut-ikut ngomong, ikut-ikut komen, jadinya jelek. Nama agama jadi jelek di mata orang-orang, bahkan mungkin di mata orang Islam sendiri. Ada orang debat dua, ustadz misalkan, ustadz sama ustadz debatnya yang debat kusir ya, bukan debat yang kalau sesuai agama bagus, ada caranya rapi. Cuman kalau debat-debat keras-keras kepala doang, orang yang nggak belajar agama pun jadi males sana belajar agama, ujung-ujungnya debat-debat gak jelas doang, jadi jelek. Makanya kalaupun mau debat, ya debat yang pakai cara-caranya Islam. Jadi memang nyari kebenaran, bukan pengen membenarkan pendapatnya sendiri. Nah, itu diantara sebab-sebab kenapa sih Allah benci. Yang pertama jadi alasannya Allah benci ya karena kamu nggak sesuai aturannya aku. Sudah dikasih peraturan, mau debat caranya begini, mau sengketa caranya begini, tapi dia pakai keras kepala tanpa cara yang benar. Ya itu jelas dibenci. Sudah dikasih peraturan kok nggak ikut. Di antara sebab kedua tadi ada idzaul muslimin, menyakiti orang Islam.
baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya kalau debat panas kan gitu, bisa pukul-pukulan mungkin apa gimana. Kalau sudah iza nanti jadi orang muflis tuh, kayak tadi, takutnya jadi orang bangkrut. Jadi habis debat sejam habis dah, pahalanya habis, dosanya full, cuman gara-gara debat 1-2 jam. Terusnya juga diantara sebabnya itu jelek, dilihat sama orang luar yang gak ikut debat, jelek, istilahnya gak mencerminkan akhlak Islam. Allah berfirman di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin sama orang mukmin itu saudara satu agama. Ya ketika debat sampai keras kepala nggak ada hasilnya, udah kayak bukan saudara, udah hilang tuh ayat itu, seakan-akan nggak diingat lagi tuh, innamal mu'minuna ikhwah. Atau kalau dalam hadis Nabi bilang al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Kalau sudah debat nggak ikut aturan agama, ya begitu jadinya, tidak teratur, jadinya banyak mudorotnya. Nah, baru itu diantara sebab-sebab Allah benci. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis ini, kebalikannya. Kalau kita keras kepala bisa menjadi sebab Allah benci, tapi kalau kita nggak keras kepala, istilahnya bisa ngalah, jarang debat, itu jadi sebab bisa dekat sama Allah. Ana takhalluqu bil hilmi wa tajannub lil jidal wal mukhasamah mimma yataqarrabu biha ilallah. Berarti sebaliknya, ketika kita bisa berakhlak dengan hilim itu sabar, nggak kepancing emosi. Wa tajannub lil jidal wal mukhasamah, kita menjauhi sebisa mungkin yang namanya debat atau namanya sengketa. Itu berarti termasuk perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam satu riwayat, ada satu hikayat, jadi harus hilim itu sabar. Ada satu riwayat, kadal halimu an yakuna nabiyya. Orang halim itu, orang sabar itu udah hampir jadi nabi. Cuman ya karena nabi terakhir Nabi Muhammad kan gak mungkin ada nabi. Cuman saking tingginya derajat sabar, hilim itu sabar, sampai diriwayatkan kadal halimu an yakuna nabiyya. Orang sabar itu sudah dikit lagi jadi nabi, saking nabi sudah diputus nabi terakhir. Kalau masih ada nabi lagi, mungkin yang kemungkinan besar bisa jadi nabi orang-orang yang sabar. Karena sulit, sabar itu sulit. Katanya Nabi, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu cara dapatnya harus belajar. Gak bisa cuma doa atau misalkan khidmat sama ulama, saya bantu begini-begini terus jadi pinter, gak bisa. Harus ngaji, belajar, hadir majelis-majelis taklim. Wal hilmu bitahallum. Kalau sabar ya harus belajar. Memang gak mungkin bisa langsung orang tuh jadi sabar, cuman harus dilatih. Kesabaran itu harus dilatih. Ada satu hikayat tentang Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq ini salah satu pembesar Ahlul Bait. Ini hikayat mengajarkan gimana posisi kita kalau ya mungkin mau nggak mau mungkin kita hadir debat atau gimana, supaya kita nggak keras kepala dan nggak terpancing. Kalau ada orang ngatain, jangan terpancing. Ikhtasoma al-Imam Ja'far As-Shadiq ma'a rajulin. Satu hari Imam Ja'far As-Shadiq ini dia agak cekcok sama satu orang. Fasabbahur rajul falam yujibhu.
Ya sebagaimana tadi dibilang, orang kalau sudah cekcok, debat pasti 90% kebawa emosi. Kalau nggak ikut aturan akhirnya dicela nih. Imam Ja'far Shadiq dicela, dikatain. Tapi nggak dijawab sama dia. Didiemin aja. Ini pelajaran penting satu nih. Kalau ada orang nyela pribadi nggak usah diladenin. Kalau nyela pribadi ya, oh kamu ini begini-begini. Kalau cuma nyela pribadi biarin aja, anggap angin. Lama-lama hilang. Nggak dijawab. Akhirnya yang mencela tadi kesel. Sudah anak cela nggak kepancing lagi. Akhirnya faqala lahu malah kalam tujibni. Kenapa kok nggak jawab? Nggak berani ente mana? Kok nggak jawab? Fala in ajabtani bi kalimah ajabtuka bi asyri kalimat. Ayo coba jawab ejekannya ana, ayo ledek ana balik. Sekali aja. Ente ledek ana balik sekali, ana balikin 10 kali nanti ledekannya. Kata orang, ini orang manas-manasin dia. Akhirnya faqala lahu Sayyiduna Ja'far, akhirnya dijawab balik sama Imam Ja'far Shadiq. Lain sababtani bi asyri kalimat ma asma'tuka hatta harfan wahida. Oh, kalau ana balas 1 ente mau balas 10 kali. Kebalik. Ente ngejek ana 10 kali, ana enggak balas hatta sekali. Dibalik sama dia. Jadi enggak terpancing. Tidak terpancing kalau ada ejekan orang. Nah, ini perlu nih kalau di zaman sekarang gitu. Kalau ada orang nyerang, cuma nyerang pribadi, nggak usah diladenin. Kan itu termasuk sifatnya Nabi juga kan, ada di Maulid tuh. Wa ya'fu minadz-dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Di antara sifat Nabi itu memaafkan kesalahan orang kalau urusannya sama pribadi Nabi. Kan banyak tuh kisah-kisah Nabi. Nabi dikatain majnun, dikatain orang gila, dikatain sahir, dikatakan penyihir, dan dikatakan yang lain-lain, tapi nggak dibales. Kalau cuman urusan pribadi nggak perlu dibales, biarkan hilang sendiri. Tapi wa idza duyi'a hagullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Ini ada nih di Maulid Diba kalau nggak salah. Tapi kalau sudah yang direndahkan itu syariat Allah, Nabi marah dan nggak ada yang berani ngelawan. Kalau sudah Nabi marah, nggak ada yang berani ngelawan. Nah, ini prinsip hidup nih. Kalau sudah ada orang nyerang pribadi, nggak usah diladenin. Kayak Imam Ja'far Shadiq tadi tuh, dicela 1 kalimat, disuruh balas nggak mau, ditantang, ayo balas sekali, ana balas 10 kali, nggak dibales, bahkan dibalikin. Nyela 10 kali, ana nggak bakal balas walaupun sekali. Adzan. Ya insyaallah cukup, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.